Oke, perkenalkan nama saya Septrendi Hananta Ginting dengan NIM 2305120426 dari kelas TIG. Di sini saya akan melakukan simulasi Virtual Private Network atau VPN Client to Office. Yang mana di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana cara VPN Client to Office dan juga bagaimana mensimulasikan VPN PPTP Client to Office. Nah, ini adalah topologi yang saya gunakan untuk melakukan simulasi ini, di mana umum topologi ini adalah untuk kotak yang warna pink ini itu sebagai menunjukkan jaringan inti atau core ISP yang terdiri dari 4 router, yaitu router 1, router 2, router 3, dan router 4. Kemudian ada router R customer A dan R customer B sebagai router milik perusahaan yang nanti akan menghubungkan ke jaringan USB. Kemudian juga terdapat dua jaringan LAN perusahaan masing-masing, yaitu 192.168.1024 itu untuk customer A dan 192.168.2024 untuk customer B. Nah, sekarang kita akan masuk ke simulasinya langsung. Pertama-tama dulu kita akan melakukan merubah identity untuk setiap router masing-masing agar mempermudah kita dalam nanti melakukan konfigurasi. Jadi kita masuk dulu ke router 1. Nah, jadi sebelumnya saya sudah mengatur identity untuk semua router, yaitu router 1 menjadi R1, router 2 menjadi R2, dan seterusnya sampai router 4, dan juga router customer A dan customer B. Jadi kita akan langsung aja masuk ke PC-nya, masing-masing PC untuk melakukan konfigurasi pada routernya. Pertama kita akan melakukan setting IP address untuk tiap-tiap router. Mulai dari router 1, router 2, router 3, router 4 sampai router customer A dan customer B. Ini kita akan mengkonfigurasi router 1, 2, 3, 4 yaitu jaringan intinya menggunakan PC config sebagai PC untuk melakukan konfigurasinya. Kita akan masuk ke PC config. Oke. Kita masuk ke PC config, kita masuk ke Winbox. Winbox kita masuk ke router 1 dulu ya. Router 1 dulu, ini sudah ada identitinya kan tadi sudah berubah. Kita masuk ke router 1, kita connect. Oke. Sini kita akan langsung saja mengatur IP address untuk router 1. Kita masuk ke IP ke address. Nah, kita akan masukkan untuk router 1 yaitu di sini di GNST-nya itu E0 itu adalah ini nih 12. Jadi kita akan memberikan IP address-nya itu 12 14 14 1/4. Ini untuk router 1. Kemudian kita tambahkan lagi untuk di router 2 itu ke router 4 itu adalah 14 ini untuk router 2. Kemudian kita tambahkan juga untuk ether 3 yaitu ke router customer A, yaitu 1111. Ini router ether 3. Oke.
kita sudah mengkonfigurasi untuk router 1 ke router 2, router 4, dan juga ke router customer A. Sekarang kita akan menuju ke router 2 untuk konfigurasi lagi untuk di router 2. Masuk ke Windows lagi, kita menuju router 2, connect. Oke, ini router 2. Sama seperti tadi, kita ke IP, ke address, kita tambahkan. Nah, router 2 untuk router 1 itu kita akan ke router 1. Berarti 12, 12, 12, 2, 4. Ini untuk router 1. Berikutnya kita akan ke ether 2, yaitu ether 2 itu yaitu ke arah router 3. Berarti 23, 23, 23, 2, 4. Oke. Terakhir itu untuk ether 3. Ether 3 kita nanti akan ke bawah ke router 4. Berarti 24, 24, 24, 2. Oke. Nah, untuk router 2 sudah kita konfigurasi. Sekarang kita akan konfigurasi juga untuk di router 3. Oh, salah. Router 3. Langsung saja kita ke IP address, kita tambahkan address listnya. Untuk ether 1 itu dari router 3 itu menuju ke router 2. Berarti 23, 23, 23, 3, 24. Untuk ether 2 itu dia menuju ke router 4. Berarti 34, 34, 34, 3, 24. Yang terakhir itu untuk ether 3 dia itu akan ke router customer B, itu 222. Jadi kita kasih 2, 2, 2, 3, 4. Oke, kita sudah kasih juga untuk router 3. Kita sudah konfigurasi router 3. Sekarang kita akan konfigurasi untuk router 4. Oke, sama seperti tadi, kita ke IP, ke address, kita tambahkan. Nah, untuk ether 1 itu dari router 4 itu menuju ke router 1. Nanti 14, 14, 14, 4, 4. Oke. Berikutnya untuk ke ether 2 itu dari router 4 menuju ke router 2. Berarti 24, 24, 24, 4. Oke. Yang terakhir itu untuk ether 3 dari router 4 itu menuju ke router 3. 34, 34, 34, 34, 34. Sudah. Kita sudah mengkonfigurasi untuk jaringan intinya, untuk core ISP-nya. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi juga untuk customer A dan untuk customer B. Saya akan memakai PC A1 sebagai PC untuk mengkonfigurasi customer A dan PC B1 untuk konfigurasi router customer B. Nanti sekarang kita akan menuju ke PC A1. Oke, PC A1 kita juga akan ke Winbox. Kita masuk ke router customer A1, router customer A. Masuk.
Oke, kita atur juga konfigurasinya. Kita pergi ke address, kita tambahkan address. Untuk ether 1 itu, customer A, itu nanti dari router customer A itu menuju router 1. Nanti kita kasih tapi itu 101.10 saja. Oke. Kemudian untuk ke ether 2, itu dia menuju ke bawah, menuju ke PC. Itu adalah ini, 192 itu. 192, 58, 110. Oke, oke, sudah benar ya. Nah, kita sudah konfigurasi untuk customer A. Sekarang kita akan konfigurasi lagi untuk router customer B. Kita akan memakai PC B1. Oke, ini adalah PC B1. Kita akan konfigurasi router customer B. Kita masuk ke router customer B, connect. Oke, kita masuk ke IP address. Kita tambahkan address listnya itu. Untuk ether 1 itu dia menuju ke router 3. Nanti 222 10. Oke, berikutnya itu untuk ether 2, dia itu akan ke bawah menuju ke PC itu 192 atau 6820. Oke, kita kasih 192 68 2 10 24. Oke, nah kita sudah konfigurasi untuk semua router. Sekarang kita akan konfigurasi untuk tiap-tiap PC. Oke, kita akan masuk dulu ke PC dari awal, dari secara berturut ya, dari PC A1. Ini kita kasih alamat IP-nya 92.98.1.11. Subnet-nya sama, default aja. Untuk defaultnya tadi kita pakai router customer A. 19.198.1.10. Oke, oke, kita sudah memberikan alamat IP. Sekarang kita akan ke PC A2. Kita ke PC A2, kita kasih addressnya 92.168.12. Jadi 92.168.1.10. Oke. Oke, untuk PC A2 sudah. Sekarang kita akan ke PC B1. Oke, PC B1 kita berikan juga IP addressnya 192.168.2.11. Untuk default gateway-nya itu router customer B 198.2.10. Oke, 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 sudah berhasil memberikan alamat IP-nya. Sekarang terakhir kita akan ke PC B2. PC B2 kita juga berikan alamat IP address-nya
192, 78, 1, 2, 13. 192, 178, 2, 10. Oke, sudah berhasil kita berikan alamat address untuk PC kedua, untuk semua PC. Kemudian kita akan mengadvertise atau menyebarkan jaringan di seluruh jaringan inti menggunakan OSPF. Nanti kita akan menuju PC config untuk konfigurasinya, untuk konfigurasi router 1234. PC config, oke. Kita PC config, kita selalu menuju ke PC satu ada ya. Ke F1 itu satu. Kita menuju ke, kita lakukan routing OSPF, kemudian kita tambahkan di network, kita tambahkan itu adalah ini 12 12 12 no. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ke bawah ke router 4 14 14 14 0 4 untuk areanya semua tersebut backbone saja. Oke, untuk yang terakhir itu dia menuju ke router customer A 11104. Oke, kita sudah kasih routing OSPF untuk router 1. Sekarang kita akan kasih juga di router 2. Kita pergi ke routing OSPF. Kita tambahkan ya pokoknya itu. Pertama itu router 2 ke ke 12 0 12 12 12 12 0 4. Kemudian itu ke router 3 router 3 router 3 router 3 0 4. Yang terakhir itu networknya ada ke router 4 24 24 24. Oke, itu router 2 sudah kita routing OSPF, kemudian di router 3 kita pergi ke routing OSPF, tambahkan network. Untuk router 3 itu sama dulu ke router 2. Berarti 23 23 23 3 0 4. Untuk jaringan kedua itu menuju ke router 4, berarti 34 34 34 0 4. Dan terakhir itu ke router customer B, yaitu 2 2 2 0 4. Router 3 sudah kita routing OSPF, terakhir itu untuk router 4. Kita pergi ke routing OSPF, kita tambahkan networknya. Pertama itu router 4 kita akan ke router 1. Oke,
kemudian jaringannya menuju router 2, oke, kemudian ke router 3. Oke, sudah. Berikutnya kita akan menambahkan default gateway untuk router customer A dan router customer B. Nanti kita akan masuk dulu ke PC A1. Oke, PC A1. Kita masuk ke inbox lagi. Oh, ini PC ini dua ya, salah kata. Maaf. Ini satu. Kita akan kasih default gateway-nya pada router customer A. Itu kita pergi ke IP, ke root. Nah, di sini kita tambahkan root-nya, tambahkan gateway-nya kita berikan 1111, yaitu adalah router 1. Oke. Kemudian kita menuju ke router customer B1, ke PC B1. Kita juga lakukan, kita kasih default gateway juga untuk router customer B. Kita pergi ke IP, kita pergi ke root, kita tambahkan, kita kasih gateway-nya itu router custom, kita kasih default gateway-nya itu adalah router 3. Kita kasih gateway router 3. Jadi via router 3 gitu. 2223. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan share IP public router perusahaan ini menggunakan NAT. Kita pergi dulu ke router customer A. Oke, kita pergi ke IP, kita firewall di NAT kita tambahkan untuk chain-nya itu source NAT, out interface-nya itu Ether 1, dan action-nya itu adalah masquerade. Oke, sudah. Kemudian kita ke PC B1 untuk ke router customer B. Oke, kita pergi ke IP, firewall, NAT, misalnya source NAT, out interface-nya itu adalah Ether 1, dan action-nya itu adalah masquerade. Oke. Kemudian kita akan melakukan testing koneksi dengan melakukan ping dari setiap router customer menuju tiap jaringan. Jadi kita akan pergi dulu ke router customer A1, router customer A, kita lakukan ping. Kita akan coba ping ke 101. Kita coba ping. Oke, berhasil mereply.
Kemudian kita akan coba juga ping ke 2210, yaitu adalah router customer B. Ping 25210 berhasil juga. Kemudian kita coba ping menuju ke PC B1. Nah, tidak unreachable. Kemudian kita juga akan coba testing di router customer B untuk testing juga ke router customer A dan juga ke PC A1. Kita pergi ke PC B1 ke router customer B, kita di ke terminal, kita akan ping pertama dulu ke 2223. Oke, berhasil. Berikutnya kita ping ke router customer A, yaitu 11110. Nah, berhasil. Yang terakhir sama seperti tadi, kita ping ke PC A1. Harusnya tidak berhasil ya. Nah, tidak berhasil. Oke, kita coba lihat, kita coba testing rutin juga dengan melacak menggunakan tracer. Jadi kita coba melacak trace-nya menggunakan tracer. Threshold. Kita akan coba dulu. Threshold. Pertama dulu ke 1 ke 223. Nah, ya ini melalui sini. Oke, kita coba juga ke threshold. Kita coba ke router customer A. Nah, dia itu pertama itu melalui R3, melalui dulu ke R3, kemudian menuju R2, kemudian ke router baru ke router customer A. Oke, kita coba juga. Oh, tadi kita tidak bisa melakukan ping ke PC. Sekarang kita akan coba melakukan agar bisa berhasil melakukan ping ke PC dengan cara melakukan VPN. Nah, sini kita akan menyeting VPN server dengan tipe PPTP pada router customer A. Kita pergi ke PC A1, kita pergi ke PPP, kita ke interface, identifikernya kita enable, sudah enable. Kemudian kita menuju secret, kita tambahkan, kita beri nama itu user 1, kita beri password juga user 1 juga. Oke, service-nya itu adalah PPTP dan profilnya itu default encryption. Local address-nya itu kita kasih 10 10 10 1 dan remote address-nya 10 10 10 2. Oke, sudah berhasil kita berikan untuk VPN servernya. Kemudian kita akan juga setting VPN client di PC B1. C1, kita menuju ke network connection, kita create a new connection, kita next, kita pilih
connect to the network at my workplace. Next, kita pilih virtual private network atau VPN connection, dan kita berikan nama komponennya itu VPN to router customer. Next, dan untuk host name atau IP address-nya kita kasih saja 111.10. Kita next, dan kita centang di add shortcut ini supaya bisa memudahkan kita di desktop. Oke, finish. Nah, ini kan sudah ada shortcut di desktopnya untuk kita masuk VPN-nya. Sekarang kita akan coba menghubungkan ke VPN-nya. Seperti yang tadi kita lakukan, pakai satu yang tadinya sama tadi, terus satu. Kemudian kita lakukan connect. Nah, sudah tersambung ke VPN-nya. Tadi kita tidak berhasil untuk melakukan ping dari PC B1 ke router customer A, apalagi ke PC A1 ataupun PC A2. Sekarang kita akan coba melakukan langsung ping dari PC B1 ke router customer A dan di bawahnya. Jadi kita bisa ping ke 1 dan juga A2. Dulu kita ping ke PC A1 di 92.168.1.11. Nah, reply berhasil. Kita coba juga ping ke PC A2. Nah, berhasil juga. Ini berarti kita sudah berhasil memasang VPN untuk menghubungkan PC B1 sebagai klien dan router customer A sebagai servernya. Jadi ini tidak akan bisa dilakukan ping dari PC B2 ke PC A1 dan A2 karena kita tadi tidak menggunakan PC B2 sebagai klien di VPN-nya. Kita hanya menggunakan PC B1 sebagai klien. Mungkin sekian dari video simulasi ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.